Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, panitia pelaksana yang saya cintai, tak lupa pemirsa Sobat Syiar dimanapun Anda berada yang insya Allah calon penghuni surga. Amin Allahumma. Jalan-jalan ke taman kota, mampir ke pasar beli markisa. Perkenalkan saya Aziz namanya, peserta syiar yang ditunggu pemirsa. Sobat Syiar yang dirahmati oleh Allah. Dikutip dari titian Jurnal Ilmu Humaniora, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga manusia berkumpul membentuk sebuah kelompok yang dinamakan kelompok masyarakat. Di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, dan di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat melesat, menuntut masyarakat untuk mampu menguasai dengan bijak dan tepat. Hal ini jika tanpa didasari oleh sinergi dan kerjasama, maka cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama adalah tema yang akan saya sampaikan dengan landasan firman Allah dalam penggalan Quran surah Al-Maidah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Karena membangun ekonomi adalah salah satu bentuk kebaikan berdasarkan ayat di atas, boleh kita laksanakan. Sobat Syiar yang dirahmati oleh Allah, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 pada triwulan pertama telah tumbuh sebesar 4,87%. Namun, ini lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi ini bisa terus kita tingkatkan Sobat Syiar dengan cara adanya sinergi dan kerjasama. Betul? Lantas, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mewujudkannya? Caranya adalah dengan menggunakan metode KTP. Metode apa Sobat Syiar? Mantul, mantap betul. Ngomong-ngomong tentang KTP, pasti yang ada di benak Sobat Syiar adalah kartu tanda penduduk. Apa hubungannya? Betul tidak? Namun di sini KTP yang saya maksudkan adalah yang pertama dengan cara kolaborasi. Kita harus saling berkolaborasi baik antar individu, masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemerintah. Tanpa kolaborasi, potensi umat akan terpecah belah dan pertumbuhan ekonomi sulit untuk bertambah. Kolaborasi ini telah dicontohkan oleh pihak Bank Indonesia melalui kegiatan syiar Semarak Ekonomi Syariah yang merupakan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Kolaborasi ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, al-jam'atu rahmat wa furqatul adab, yang artinya berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu azab. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid keempat halaman 278. Yang kedua, teknologi dan digitalisasi. Di zaman yang terus berkembang ini, kemampuan beradaptasi dengan teknologi juga menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Umat Islam harus mampu mengoptimalkan potensi teknologi dan digitalisasi.
Masalah ini bisa diselesaikan dengan adanya kerjasama antara Basnas dan lembaga amil zakat yang tidak hanya menyalurkan zakat, tetapi juga membina UMKM setempat dengan pelatihan dan pemasaran berbasis digital. Yang ketiga, produktif setiap hari. Umat Islam harus produktif setiap hari. Produktif tidak hanya tentang bekerja, melainkan juga produktif dalam kontribusi membangun ekonomi. Terlebih di zaman yang terus berubah saat ini. Demikian 3 langkah kerjasama untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayolah Sobat Syiar, kita semarakkan semangat KTP, kolaborasi, teknologi dan digitalisasi, serta produktif setiap hari sebagai jalan untuk sinergi dan kerjasama membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Semoga langkah kecil yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi dampak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang nanti. Buah pepaya dibelah 2. Ditambah gula, duhai manisnya. Semoga kedepannya Bank Indonesia semakin hari semakin jaya. Amin Allahumma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Sobat Syiar dapat APBN, ambil positif dan buang negatif. Salah dan khilaf mohon untuk dimaafkan. Ungdur maqala wala tangdur mangqala wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.